Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurliza Aulia dengan NIM 2001123 dan bersama rekan saya Mifza Aziza dengan NIM 2001118. Pada video kali ini kami akan membahas sedikit materi tentang kromatografi kolom gravitasi. Nah, sebelum kami lanjutkan videonya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Hairul Fadli MSI karena sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam 2 ini. Kita masuk ke definisi dari kromatografi. Kromatografi adalah teknik untuk memisahkan campuran menjadi komponennya dengan memanipulasi sifat fisik dari zat-zat penyusun suatu campuran. Lalu juga ada definisi kromatografi kolom. Kromatografi kolom merupakan suatu metode pemisahan fisik di mana komponennya dipisahkan dan didistribusikan di antara dua fase dan menggunakan kolom sebagai alatnya. Nah, yang akan kami bahas pada kromatografi kolom gravitasi ini meliputi definisi, prinsip kerja, alat-alat, prosedur kerja, yang terbagi menjadi metode basah dan metode kering, lalu pengumpulan fraksi, lalu ada juga aplikasi kromatografi, serta kelebihan dan kekurangan dari kromatografi kolom gravitasi ini. Nah, pemisahan melalui dua fase. Yang pertama ada fase gerak, yang kedua ada fase diam. Di mana fase gerak ini akan melarutkan zat komponen campuran. Fase gerak atau eluen adalah campuran cairan murni. Eluen dipilih sedemikian rupa agar meminimalisasi penggunaan waktu dan jumlah eluen melewati kolom. Yang kedua adalah fase diam, di mana fase diam ini akan menahan komponen campuran. Biasanya dapat berupa silika gel atau alumina. Fase diam berbentuk serbuk, micropause untuk meningkatkan luas permukaan. Selanjutnya ada prinsip kerja, di mana didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda terhadap permukaan fase diam. Sampel yang mempunyai afinitas besar terhadap absorben akan secara selektif tertahan dan afinitasnya paling kecil akan mengikuti aliran pelarut. Terus, absorben bertindak sebagai fase diam dan fase geraknya adalah cairan yang mengalir membawa komponen campuran sepanjang kolom. Dalam kromatografi kolom gravitasi, eluen atau fase gerak bergerak berdasarkan gaya gravitasi atau perkolasi, di mana bagian-bagian dari prinsip kerja dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama ada eluen, sampel, kolom, station path, dan kolektor. Alat-alat kromatografi kolom gravitasi ada 5. Yang pertama ada tabung kromatografi, yang kedua batang pemampat, yang ketiga cakram kaca berpori, yang keempat tabung pengalir, dan yang kelima ada kran. Alat-alat kromatografi kolom gravitasi yang tadi ada tabung kromatografi, di mana tabung ini terbuat dari kaca berbentuk silinder dengan diameter 10 hingga 30 mikrometer dan panjang 150 hingga 400 mikrometer. Yang kedua ada batang pemampat, di mana batang ini melekat kuat pada sebuah tangkai kromatografi dengan diameter lebih kurang 1 mikrometer. Hal ini juga diperlukan untuk memadatkan wol, kaca, atau kapas. Yang ketiga ada cakram kaca berpori, melekat pada dasar tabung dan berfungsi untuk menyanggah isinya. Yang keempat ada tabung pengalir. Tabung ini berdiameter antara 3-6 mikrometer dan berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyatu dengan tabung. Dan terakhir ada kran. Kran berfungsi untuk mengatur laju aliran pelarut yang melalui kolom dengan teliti. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama untuk metode basah, adsorben dicampur dengan pelarut, kemudian campuran dimasukkan ke dalam kolom. Keuntungan dari metode ini adalah gelembung udara dapat dihilangkan dari kolom. Yang kedua, metode kering.
Metode ini lebih mudah tapi dapat menimbulkan adanya gelembung udara dalam kolom. Gelembung udara ini harus dihindari karena akan mengurangi resolusi dari pemisahan. Selanjutnya metode basah. Nah, contoh pengerjaannya, yang pertama, kolom diisi dengan pelarut nonpolar seperti heksana kira-kira setengah dari tinggi kolom gelas. Yang kedua, ditimbang sebanyak 8 gram alumina dalam gelas piala, sementara Erlenmeyer 125 diisi 15 ml heksana. Dengan perlahan serbuk alumina ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kemudian gunakan pipet Pasteur untuk membuat bubur. Kemudian dengan cepat bubur tersebut dipipet dan dimasukkan ke dalam kolom. Yang keempat, tempat Erlenmeyer di bawah kolom, kemudian buka screw clamp dan biarkan pelarut mengalir. Selanjutnya, teruskan penambahan bubur alumina sampai habis dan pelarut heksan yang keluar dapat ditampung dan digunakan kembali untuk packing atau menambah lagi alumina ke dalam kolom. Yang terakhir, jika packing sudah selesai, screw clamp ditutup. Kemudian tinggi cairan minimal sama dengan tinggi alumina. Kadang-kadang pasir juga ditambahkan pada puncak kolom untuk mencegah dari gangguan saat pelarut baru ditambahkan. Selanjutnya metode kering. Nah, contoh pengerjaan untuk metode kering ini, yang pertama bagian dasar dari kolom diisi dengan glass wool secukupnya. Kemudian pinch clamp ditutup dan kolom diisi dengan pelarut. Yang kedua, bagian dasar dari kolom diisi dengan glass wool secukupnya. Pinch clamp ditutup dan kolom diisi dengan pelarut. Kemudian yang ketiga, perbandingan antara volume total kolom atau cair tambah padat dengan diameter kolom yang optimal agar diperoleh pemisahan yang baik. Sulit dinyatakan secara tepat dan ini dilakukan secara coba-coba secara sistematis. Secara umum, hanya dapat dinyatakan bahwa kemasan kolom yang panjang akan memberikan tingkat pemisahan yang tinggi dan kolom yang lebar adalah baik untuk memisahkan komponen-komponen dalam jumlah besar. Dan yang terakhir, jenis vasedium yang digunakan adalah silika gel dan alumina. Pengumpulan fraksi. Nah, untuk pengumpulan fraksi ini, yang pertama itu dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan tabung reaksi yang sebelumnya diberi tanda sesuai dengan volume yang diinginkan atau pada waktu tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian pengumpulan ini juga dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan kolektor fraksi dan juga bisa kita lakukan jika tidak ada prosedur tentang jumlah tiap fraksi yang harus dikumpulkan, maka biasanya diambil pendekatan yakni 2-5% dari volume total yaitu cair tambah padat. Selanjutnya, aplikasi kromatografi kolom gravitasi. Aplikasi teknik ini banyak digunakan untuk pemurnian senyawa setelah melewati teknik KLT, misalnya untuk pemurnian karotenoid, klorofil, serta senyawa bioaktif tumbuhan lainnya. Adapun kelebihan kromatografi kolom gravitasi ini, yang pertama yaitu dapat digunakan untuk sampel atau konstituen yang sangat kecil. Yang kedua, cukup selektif terutama untuk senyawa-senyawa organik multikomponen. Yang ketiga, proses pemisahan dilakukan dalam waktu yang relatif sangat singkat. Kemudian, yang keempat itu sering kali murah dan sederhana karena umumnya tidak memerlukan alat yang mahal dan rumit. Kemudian kekurangan kromatografi kolom gravitasi. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan prosesnya. Yang kedua, perlu dilakukan elusi secara bertahap agar semua fasa gerak yang digunakan akan habis dan ditampung pada wadah yang berbeda. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang kromatografi kolom gravitasi yang kami sampaikan. Saya Nurliza Aulia dan rekan saya Mirza Aziza, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga dengan video singkat ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan sekaligus ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua yang telah menonton. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini.
Dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.